Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Zahran dari kelas 10-8 absen 25. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran geografi mengenai cakupan hidrosfer yang berjudul zona batial. Sebelum membahas lebih jauh tentang zona batial, mari kita mulai dengan memahami hidrosfer. Secara umum, hidrosfer adalah seluruh lapisan air yang ada di bumi, baik yang berada di permukaan seperti samudra, laut, dan sungai, maupun yang berada dalam bentuk uap, air, atau air tanah. Sekitar 71% permukaan bumi ditutupi oleh air dan 99% dari air di bumi berada di lautan. Hidrosfer terbagi dalam berbagai lapisan yang mencakup laut, samudra, dan juga kedalaman laut. Lautan ini tidak hanya terdiri dari permukaan, tetapi juga menyimpan zona-zona vertikal yang memiliki ciri-ciri fisik, biologis, dan kimiawi yang sangat berbeda satu sama lain, bergantung pada kedalaman dan lokasi. Salah satu zona yang akan saya bahas adalah zona batial. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan letak zona batial. Zona batial adalah lapisan laut dalam yang terletak antara kedalaman 200 meter hingga 2000 meter di bawah permukaan laut. Zona ini berada di bawah zona neritik, yaitu zona yang biasanya hingga 200 meter, dan di atas zona abisal yang lebih dalam lagi. Dalam dunia geografi dan oceanografi, zona-zona ini dibagi berdasarkan kedalaman, serta faktor-faktor fisik lainnya, seperti intensitas cahaya dan suhu air. Selanjutnya, batasan zona batial yaitu dimulai dari kedalaman 200 meter dan dapat mencapai kedalaman hingga 2000 meter. Meskipun beberapa sumber menyebutkan bisa mencapai lebih dalam lagi, tergantung pada kontur dasar laut. Cahaya matahari tidak dapat tembus dalam zona batial dengan efektif. Ini menciptakan kondisi zona batial dengan gelap gulita di zona ini, yang mengakibatkan perbedaan ekosistem dengan zona-zona yang lebih dangkal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri fisik zona batial. Zona batial memiliki sejumlah ciri fisik yang membedakannya dari zona lainnya, seperti zona neritik dan abisal. Ciri-ciri ini sangat menentukan jenis kehidupan yang dapat bertahan hidup di zona ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kedalaman dan penerangan. Di zona batial, cahaya matahari sudah sangat terbatas. Hanya sebagian kecil cahaya yang masih bisa menembus hingga kedalaman 200 meter. Lebih dari itu, kedalaman yang lebih dalam hanya mengalami kegelapan total. Karena keterbatasan cahaya, proses fotosintesis yang membutuhkan cahaya untuk menghasilkan energi tidak dapat dilakukan oleh tumbuhan di zona ini. Oleh karena itu, kehidupan di zona batial bergantung pada sumber energi lain, seperti partikel organik yang jatuh dari lapisan atas laut atau marine snow, dan organisme lainnya yang dapat bertahan tanpa cahaya. Tekanan dan suhu. Tekanan yang tinggi. Tekanan di zona batial sangat besar, mencapai 200 hingga 2000 kali tekanan atmosfer normal pada permukaan laut. Tekanan ini sangat berpengaruh terhadap organisme yang hidup di zona ini. Suhu rendah. Suhu air di zona batial berkisar antara 2 Celcius hingga 4 Celcius. Suhu yang sangat dingin ini menyebabkan makhluk hidup di zona ini harus beradaptasi dengan metabolisme yang sangat rendah untuk menghemat energi dan sumber daya. Kandungan oksigen dan nutrisi. Meskipun oksigen sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan zona abisal, tetapi tingkat oksigen di zona batial masih lebih rendah dibandingkan dengan permukaan laut lainnya. Nutrisi yang tersedia di zona ini berasal dari partikel organik yang mengendap dari lapisan atas, yang disebut sebagai marine snow. Partikel-partikel ini terdiri dari sisa-sisa organisme mati, plankton, dan bahan organik lainnya yang turun dari permukaan laut. Oleh karena itu, banyak hewan di zona ini mengandalkan sumber makanan yang jatuh dari lapisan atas atau berburu makhluk hidup lain yang lebih kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kehidupan di zona batial. Meskipun kondisi di zona batial sangat ekstrim dan tidak ramah bagi kehidupan, zona batial tetap dihuni oleh berbagai spesies makhluk hidup yang memiliki adaptasi unik untuk bertahan hidup. Makhluk-makhluk ini harus dapat menyesuaikan diri dengan gelap, suhu dingin, tekanan tinggi, dan kekurangan oksigen.
Adaptasi makhluk hidup. Bioluminescence. Banyak hewan di zona batial memiliki kemampuan untuk menghasilkan cahaya sendiri melalui proses bioluminensi. Cahaya ini digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menarik mangsa, berkomunikasi, atau menghindari predator. Contohnya adalah ikan anglerfish yang memiliki organ bioluminescent di atas kepalanya untuk menarik mangsa. Mata besar atau tidak ada mata. Beberapa ikan laut yang memiliki mata yang sangat besar untuk menangkap cahaya sekejap apapun. Sementara ada juga yang tidak memiliki mata sama sekali karena kegelapan total di sekitarnya. Sebagai gantinya, mereka mengandalkan indera lainnya seperti sentuhan atau deteksi gerakan. Selanjutnya, metabolisme yang lambat karena terbatasnya sumber daya. Banyak hewan di zona batial memiliki metabolisme yang sangat lambat. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghemat energi dalam menghadapi kondisi yang keras. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh makhluk hidup di zona batial. Ikan pemancing atau anglerfish memiliki alat pemancing bioluminescence di kepalanya yang menarik mangsa. Yang kedua, viperfish dikenal dengan gigit tajam yang menyerupai taring dan tubuhnya transparan. Cumi-cumi raksasa memiliki mata yang sangat besar, memungkinkan mereka untuk mendeteksi cahaya dengan lebih baik di kedalaman laut yang gelap. Kepiting laut dalam. Beberapa spesies kepiting laut dalam memiliki exoskeleton keras dan mampu bertahan hidup di kedalaman ekstrim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran zona batial dalam ekosistem laut. Zona batial memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem laut secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa peran utama dari zona batial. Ada jalur migrasi vertikal. Banyak spesies bermigrasi naik turun antara zona batial dan permukaan laut untuk mencari makanan dan menghindari predator. Kedua, siklus karbon dan nutrisi. Partikel organik yang jatuh dari atas laut mendukung daur ulang karbon dan nutrisi berkontribusi pada stabilitas iklim global. Ketiga, ada keanekaragaman hayati. Zona ini menjadi habitat berbagai spesies unik yang berpotensi penting dalam bidang medis dan ilmiah. Yang keenam, penelitian dan ekspedisi. Zona batial masih minim eksplorasi dengan bantuan teknologi seperti kapal selam dan ROV. Ilmuwan meneliti zona ini untuk menemukan spesies baru dengan potensi manfaat medis atau komersial, menjadi dampak dan mempelajari dampak perubahan iklim pada laut dalam. Memahami proses biogeokimia penting bagi keseimbangan ekosistem global. Terakhir ada kesimpulan, yaitu zona batial adalah bagian penting dari hidrosfer bumi yang masih penuh misteri. Kehidupan di kedalaman ini menunjukkan betapa kompleks dan pentingnya ekosistem laut dalam bagi iklim dan keberlanjutan bumi. Penelitian lebih lanjut berpotensi membawa penemuan besar dalam ilmu pengetahuan dan kesehatan. Itulah penjelasan tentang zona batial dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.